Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Pak Sipangkar. Pada video kali ini kita akan membahas soal asik mencoba pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 100, materi 2 bangun yang sebangun. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like dan komen, supaya pada video-video pembelajaran selanjutnya adik-adik semuanya tidak ketinggalan. Bagian yang pertama, kita di sini disuruh mencari dua bangun yang sebangun. Jadi bangun A sama bangun C ini merupakan dua bangun yang sebangun, di mana syarat dua bangun sebangun itu apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Baiklah adik-adik semuanya, kita bahas. Bangun A dan bangun C berbentuk persegi panjang, di mana panjang PA yaitu 4 dibanding panjang PC atau PC itu 8 cm. Nah, ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 4, hasilnya 1, 8 dibagi 4, hasilnya 2. Jadi perbandingannya adalah 1 dibanding 2. Kemudian lebarnya kita bandingkan. Lebar dari persegi panjang A dibanding lebar persegi panjang C, yaitu 2 dibanding 4, disederhanakan sama-sama bagi 2, hasilnya 1 banding 2. Jadi perbandingan sisinya, panjang dan lebar, perbandingannya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa persegi panjang A dan persegi panjang C itu sebangun, karena perbandingannya sama atau sebanding. Nah, kemudian bangun B sama D ini termasuk bangun yang sebangun juga ya. Nah, baik kita bahas. Nah, untuk pembahasannya, bangun B dan bangun D berbentuk persegi panjang. Jadi yang pertama kita bandingkan dulu panjang persegi panjang B dibanding panjang persegi panjang D. Itu diperoleh 3 banding 6, disederhanakan jadi 1 dibanding 2. Kemudian lebarnya, lebar persegi panjang B dibanding lebar persegi panjang D itu 1 dibanding 2, yang ini diperoleh 1 banding 2. Jadi kalau kita lihat sisinya atau sisi yang bersesuaian itu sebanding, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa persegi panjang B dan persegi panjang D itu sebangun. Lanjut, bangun E dan bangun G ini juga boleh dikatakan sebangun, akan kita coba bahas. Bangun A dan bangun C ini berbentuk persegi atau disebut juga dengan bujur sangkar ya. Persegi sama bujur sangkar itu sama ya. Nah, karena ini adalah bangun persegi, maka sisinya sama semuanya ya. Sisinya sama, keempat sisinya sama panjang. Maka sisinya, sisi yang bersesuaian 4 dibanding 3. Jadi disederhanakan 4 banding 3 juga ya. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa persegi E dan G itu adalah sebangun. Berikutnya, bangun F dan bangun I. Kita coba bahas. Bangun F dan bangun I berbentuk segitiga siku-siku. Jadi kedua segitiga ini adalah segitiga siku-siku, mempunyai 3 sisi. Jadi 3 sisinya kita bandingkan. Yang pertama, sisi yang pertama yang ini yang 3 cm, kita bandingkan sisi
bangun segitiga yang di bawah I yang 3 cm, bisa kita sederhanakan perbandingan sisinya jadi 1:1. Jadi sama-sama dibagi dengan 3. Kemudian sisi yang kedua yang di bawah yang 4 cm dibanding 4 cm disederhanakan jadi 1:1. Kemudian sisi miring atau hipotenusa yang 5 cm sisi miring dibanding sisi miring yang bawah yang bangun segitiga I disederhanakan jadi 1:1. Nah, karena ketiga sisinya perbandingannya sama ya, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa segitiga F dan I adalah sebangun. Lanjut kita ke bangun berikutnya. Bangun H dan bangun J itu adalah segitiga sama sisi ya. Bangun H segitiga sama sisi dan bangun J adalah segitiga sama sisi. Nah, karena ketiga sisinya sama panjang. Nah, kemudian kita bandingkan sisinya. Karena sisinya semuanya sama, karena segitiga sama sisi, cukup kita bandingkan satu saja ya. Jadi sisi H, segitiga H dibanding sisi segitiga J itu adalah 3:4. Jadi perbandingannya adalah 3:4. Jadi semuanya ketiga sisinya dibandingkan, hasilnya 3:4. Maka bisa kita tarik kesimpulan, karena perbandingan sisi yang bersesuaian bernilai sama, maka segitiga sama sisi H dan segitiga sama sisi J dikatakan sebangun. Lanjut kita ke bangun berikutnya. Ini adalah gambar sebuah lingkaran. Nah, apakah ini sebangun atau enggak? Ini termasuk sebangun. Kita coba bahas. Bangun K dan bangun N berbentuk lingkaran. Jadi kita bandingkan jari-jarinya. Jari-jari K dibanding jari-jari N itu adalah 3 cm dibanding 5 cm. Dan perbandingannya diperoleh 3:5. Karena perbandingan jari-jari bernilai sama, sehingga perbandingan keliling atau sisinya juga sama. Maka lingkaran K dan lingkaran N itu adalah sebangun. Lanjut lagi, bangun L dan bangun M. Bangun L dan bangun M berbentuk trapesium siku-siku ya, berbentuk trapesium siku-siku. Jadi kita bandingkan sisi yang pertama untuk bangun L, kita bandingkan sisi yang kedua bangun M, diperoleh 3:3. Jadi yang bawah sini dibanding yang ini ya, itu sisi yang bersesuaian, disederhanakan jadi 1:1. Kemudian sisi tegak yang di sini 4 cm yang kedua dibanding sisi bangun M yang kedua peroleh 4:4, 1:1 kalau disederhanakan. Yang ketiga adalah sisi yang bawah 6 cm dibanding sisi bangun yang kedua M itu 6 cm, disederhanakan 1:1. Nah, dari sini kelihatan bahwa perbandingan sisi yang bersesuaiannya sudah sama, maka ditarik kesimpulan trapesium siku-siku L dan M dikatakan sebangun.